Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan terus bersemangat untuk menjadi orang baik dari hari ke hari. Hari ini kita akan membahas tentang judul Aku Mencintaimu Karena Allah. Kalau membahas cinta ini, Masya Allah tidak akan pernah ada habisnya. Karena dalam kehidupan kita pasti penuh dengan cinta. Kita mencintai orang tua kita mencintai anak-anak kita mencintai kakak, adik, saudara-saudara, mencintai murid, mencintai guru, atau mencintai seseorang di luar sana. Hari ini kita akan bahas cinta seperti apa sih yang sebetulnya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni tentu saja cinta karena Allah. Apa sih yang dimaksud cinta karena Allah, teman-teman semua? Ada cinta karena Allah, ada cinta karena nafsu, ada cinta karena ada keuntungan yang bisa kita ambil dari dia dan sebagainya. Hari ini kita mau bahas cinta karena Allah. Apa sih cinta karena Allah itu? Maksudnya seperti apa sih? Secara sederhana, cinta karena Allah itu adalah cinta dan sayang pada sesama makhluknya Allah yang tidak berlawanan dengan syariah. Atau cintanya kepada makhluk Allah itu semata-mata untuk beribadah. Pertama, tidak berlawanan dengan syariah. Kemudian kedua, cintanya itu tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Ketiga, cintanya kepada makhluk tersebut membawa kebaikan. Dan cinta kepada makhluk tersebut menambah keimanan. Itu cinta karena Allah. Jadi kalau kita berpikir saya mencintai orang tua saya karena Allah, ya enggak ya? Mencintai sahabat saya karena Allah, enggak ya? Mencintai seseorang di luar sana karena Allah, enggak ya? Coba aja lihat dari indikator ini. Apakah pertama dia berlawanan dengan syariah atau tidak? Ketika kita mencintai dia, ini tujuannya untuk ibadah enggak? Ketika kita mencintai dia, bertambah enggak kebaikan dalam kehidupan kita? Bertambah enggak keimanan ke dalam kehidupan kita? Kalau iya, berarti mencintai karena Allah. Jadi, kalau kita kaitkan misalnya dengan orang yang non-mahram, bukan non-muhrim teman-teman, non-mahram, orang yang bukan mahramnya dengan kita lihat apakah cinta ini cinta karena Allah atau cinta karena nafsu, karena dia cantik, karena dia pandai, karena dia tampan. Karena kalau cintanya karena Allah, pasti dia tidak akan melanggar syariat, pasti dia tidak akan membuat kita lupa kepada Allah, dia tidak akan membuat kita melakukan maksiat demi maksiat yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada cinta di antara dua lawan jenis misalnya, berada di luar pernikahan, maka kita lihat dulu. Kalau cinta itu membuat dia jauh lalai daripada Allah, bahkan melakukan hubungan atau kegiatan-kegiatan yang dibenci oleh Allah, maka bukan cinta karena Allah, cinta karena nafsu, cinta karena syaitan yang berhasil menggoda dia. Karena melanggar syariah. Begitu teman-teman sekalian. Mari kita lihat apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Daud. Siapa yang cintanya karena Allah dan bencinya karena Allah, memberinya karena Allah, tidak memberi karena Allah, maka dia sempurna keimanannya. Jadi tadi kita sudah tahu cinta karena Allah itu membuat kita bertambah keimanan, bertambah kebaikan, tidak melanggar syariat. Itu cinta karena Allah. Baik, artinya apa teman-teman sekalian? Artinya bahwa semua cinta yang kita miliki, yang kita berikan, nanti akan kasih contoh untuk kita paham cinta karena Allah seperti apa. Semuanya harus diikat karena Allah. Contoh, mau kasih cerita dulu kepada teman-teman semua. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Beliau membuktikan berkali-kali cintanya kepada Allah. Begitu juga istrinya Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Cinta karena Allah dalam sebuah kisah bisa kita lihat dalam kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah puluhan tahun sampai usia tua belum punya anak dan sangat menginginkan akan kehadiran anak. Akhirnya Allah berikan di usia senjanya seorang anak yang diberikan nama Ismail. Lalu Allah meminta Nabi Ibrahim untuk berpisah dengan bayi itu. Dan Nabi Ibrahim mematuhi Allah.
beliau cinta kepada anaknya yang sudah ditunggunya puluhan tahun sampai usia tuanya. Namun beliau mencintai anak itu karena Allah. Apa-apa yang Allah perintahkan, maka beliau akan ikuti. Kalau mencintai anak itu karena anak itu saja, nggak mau berpisah dengan anak itu. Tapi ini atas perintah Allah. Jadi Nabi Ibrahim mencintai anak itu karena Allah memerintahkan untuk berpisah. Jadi itu cinta yang diikat karena Allah. Taat dan patuhnya karena Allah, mengikuti perintah-perintah Allah. Akhirnya berpisah, satunya di Palestina, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail di Mekah bersama dengan Siti Hajar. Kemudian, apa yang terjadi berikutnya, bertahun-tahun berikutnya, dikabarkan Nabi Ismail sudah semakin besar, dan Nabi Ibrahim, ayahnya ini bermimpi menyembelih Ismail. Lagi-lagi membuktikan cinta karena Allah, cinta yang diikat karena Allah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya pada anaknya, kisah ini ada dalam surah As-Saffat ayat 100 sampai 111 dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat di situ. Saya bermimpi bahwa saya menyembelihmu, apa pendapatmu? Maka Ismail alaihissalam pun mengatakan, kalau memang ini perintah dari Allah, lakukan ayah. Maka ayahnya ini, sang Ibrahim alaihissalam, menyembelih Ismail yang kemudian Allah ganti dengan hewan yang lain. Untuk membuktikan, betul tidak, Nabi Ibrahim ini mencintai anaknya karena Allah. Bayangkan anak yang sudah ditunggu berpuluh-puluh tahun, ketika anak itu lahir disuruh pisah. Sudah saatnya ketemu lagi sama Allah, disuruh sembelih. Namun Nabi Ibrahim membuktikan cintanya karena Allah. Contoh sederhana dalam kehidupan kita teman-teman semua. Kalau kita cinta orang tua kita, cinta anak-anak kita, cinta karena Allah, contohnya adalah apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, kita terapkan pada keluarga kita, itu cinta karena Allah. Misalnya di sini teman-teman punya adik atau punya anak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang Islam sholat 5 waktu. Kalau kita cinta, maka salah satu yang kita lakukan adalah kita betul-betul menjaganya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan merusaknya. Kalau kita mencintai seseorang di luar sana, kita akan menjaganya, bukan merusaknya. Kita akan mengikuti apa-apa yang Allah perintahkan. Allah katakan apa? Kalau kita, contoh lain ya, ini cinta pada anak. Kalau kita cinta pada seorang kekasih misalnya, kita mencintainya karena Allah, teman-teman sekalian. Kita nggak akan mau merusaknya. Tapi kalau kita cinta nafsu, kita dekati dia. Kita menjalin hubungan komunikasi yang lebih dekat dengannya. Makanya, kalau kita lihat dalam banyak hadis, ini Masya Allah, cinta karena Allah itu salah satunya ya, kalau kita mencintai seseorang. Kalau kita mencintainya karena Allah, meninggalkannya karena Allah, pahalanya luar biasa. Contoh sederhana sebelum Umar masuk materi-materi berikutnya. Contoh sederhana lagi, tadi kan kisah contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Contoh sederhana, yang mana membuktikan cinta kepada Allah, meninggalkan karena Allah itu sangat luar biasa. Ini bukti cinta karena Allah nih. Contohnya, Umar sering ceritakan ini. Dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, di mana 3 orang terjebak dalam gua. Mereka lagi badai, mereka beristirahat dalam gua, tiba-tiba batu yang besar menutupi pintu gua. Dan kemudian mereka nggak bisa dorong batu itu. Sehingga mereka minta sama Allah dengan wasilah perantara amal soleh. Kalau mereka lakukan sebuah amal soleh, mereka minta sama Allah, doanya dikabulin. Jadi kalau kita punya amal soleh, kita minta sama Allah dengan perantara amal soleh, doa kita insya Allah dikabulkan. Satu orang berkata, ya Allah, saya mencintai seseorang. Dan ada kesempatan untuk saya melakukan hubungan lebih dekat, berzina dengannya. Ada kesempatan itu, dan saya sangat mencintainya. Tapi, saya mencintainya karena Allah. Saya nggak mau melakukan itu, karena saya mencintainya karena Allah. Saya nggak mau rusak dia, saya nggak mau ganggu dia. Maka saya tinggalkan dia, karena saya takut kepadamu ya Allah, dan mencintai orang itu karena Allah. Kalau mencintai orang itu karena Allah, nggak mau kita rusak, nggak mau kita ganggu. Mau dianya lebih dekat pada Allah, mau kitanya lebih dekat kepada Allah. Begitu. Jadi cinta yang kita bahas pada hari ini luas ya teman-teman sekalian. Cinta pada manusia, cinta pada kekasih di luar sana misalnya, atau cinta pada orang tua, cinta pada anak. Yang intinya adalah kita nggak mau rusak dia, kita mau dia dalam ketaatan. Tadi syarat 4 tadi kan, cinta kepada Allah itu adalah cinta yang nggak melanggar syariat, cinta yang membawa kebaikan, cinta yang apalagi tadi, cinta yang membuat kita pada akhirnya bertambah kebaikan, bertambah keimanan, cinta yang tujuannya untuk ibadah semata. Begitu ya, itu contoh saja teman-teman sekalian. Mari kita lihat berikutnya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan ada 10 perkara yang tidak ada manfaatnya dalam kehidupan ini. Salah satunya beliau bilang cinta yang tidak diikat dengan cinta kepada Allah. Sia-sia, gak bermanfaat, gak bernilai pahala. Contoh, kita mencintai seseorang karena kekayaannya, gak ada pahalanya sama sekali. Manfaatnya mungkin kita bisa kecipratan uang-uang yang dia miliki, tapi sementara saja. Kita mencintai seseorang karena syahwat, dia tampan, dia ganteng, dan sebagainya.
maka nggak ada pahalanya sama sekali, nggak ada manfaatnya sama sekali, malah justru menjerumuskan kita dalam dosa. Tapi kalau kita cinta karena Allah Subhanahu wa taala, maka cinta itu murni, suci, bersih, lurus. Kata Rasulullah apa? Sekuat-kuatnya tali iman adalah cinta karena Allah dan membenci karena Allah. Itu maksudnya. Termasuk kalau kita lihat ada 7 golongan manusia, ini sangat masyhur. Hadis ini sangat terkenal. 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di padang mahsyar. Kita ini hidup, masuk dalam kubur kalau mati nanti, kemudian dibangkitkan ke padang mahsyar. Semua orang dalam keadaan ketakutan, meminta pertolongan ke sana kemari, nggak ada yang bisa tolong. Siapa yang bisa tolong? Allah. Siapa yang Allah tolong? 7 golongan manusia. Salah satunya adalah mereka mencintai karena Allah, berpisah atau membenci karena Allah, dan orang yang diajak berzina kemudian dia tinggalkan karena takut pada Allah, dan mencintai orang itu karena Allah, nggak mau dirusak. Begitu ya teman-teman sekalian. Jadi mencintai karena Allah, semakin dekat seseorang itu kepada Allah, semakin agamanya baik, semakin saleh dia, semakin dia mengikuti Rasulullah SAW, semakin orang itu menjauhi maksiat, maka semakin cinta kita kepada dia. Makanya kita mencintai orang-orang saleh. Makanya kalau ada tamu-tamu datang, kalau ke pesantren Quran gitu kan, ke pesantren Maskal Hufat atau kemanapun, pasti mereka rasa, ya Allah, tenang sekali di sini, aku mencintai mereka semua karena Allah. Mencintai karena Allah apa? Karena ketaatan mereka, karena kesolehan mereka. Ini hubungan cinta di zamannya Nabi tuh, Masya Allah. Bagaimana bisa seorang Sayyidina Abu Bakar sangat mencintai Rasulullah. Rasulullah pun sangat mencintai para sahabatnya. Karena keimanan, cinta yang menyatukan mereka tuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang terjalin, si fulan sebelah kanan, si fulan sebelah kiri misalnya, orang A sebelah kanan, orang A sebelah kiri, mereka punya cinta yang sama. Cinta kepada Allah akhirnya menyambungkan cinta di antara mereka, cinta yang kekal. Sebaliknya, kalau ada orang yang maksiat kepada Allah, orang yang banyak melakukan perbuatan dosa, kita benci perbuatannya. Kita benci dia karena Allah. Kita benci karena dia melakukan perbuatan yang jahat kepada Allah, mendurhakai Allah. Maka orang-orang mukmin itu kalau ada lihat orang berbuat jahat, orang berbuat maksiat, apa kata Rasul? Halangi dengan kekuatanmu. Kalau tidak bisa, halangi dengan lisanmu. Kalau nggak bisa, ingkari itu perbuatan buruk. Jadi nggak boleh orang muslim mengatakan, dosa dia, bukan urusan saya. Itu nggak mencintai karena Allah. Atau tidak benci karena Allah. Kita mencintai karena Allah, kita akan rubah dia. Kita akan berusaha dakwah kepadanya. Tapi kalau kita benci perbuatannya karena Allah, karena dia melakukan perbuatan maksiat. Ya, jadi gitu teman-teman sekalian ya. Jadi indikatornya kita cinta karena Allah, karena ketaatannya, karena kesolehannya, karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta kita bukan karena harta seseorang, cinta kita bukan karena keterkenalan seseorang, bukan karena satu kampung dengan seseorang itu, bukan karena dia mau mengikuti pendapat kita, bukan karena dia menjadi pembela-pembela kita, namun cinta kita kepadanya karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita lebih dekat kepada Allah. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, ada seseorang yang mau mengunjungi saudaranya di kampung yang jauh. Kemudian malaikat datang, menyerupai manusia datang. Apakah kamu datang ke rumah saudaramu karena kamu mau sesuatu tentang duniawi yang kamu dapatkan darinya? Kamu dapat keuntungan ya kalau kamu datang ke rumahnya. Dapat harta atau dapat pertolongan dalam masalah pekerjaan atau apa. Ada sesuatu ya yang kamu mau. Sehingga kamu datang jauh-jauh ke rumahnya. Kata orang itu, enggak. Saya datang kepadanya karena saya mencintainya karena Allah. Dia seorang hamba yang saleh, dia seorang yang baik, dia orang yang beriman, dia orang yang ketika aku datang kepadanya bertambah pula keimananku. Aku nggak perlu apa-apa urusan keduniaan kepadanya, aku mencintainya karena Allah. Maka malaikat bilang, engkau mencintainya karena Allah, yang menyebabkan Allah mencintaimu juga. Jadi kalau kita mencintai manusia lain karena Allah, maka Allah akan mencintai kita juga. Begitu teman-teman sekalian. Kita bahas berikutnya, kalau begitu apa yang harus kita lakukan, teman-teman semua? Cinta kepada Allah ini apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita lihat dulu dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-67. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-67? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Ya, artinya apa? Orang-orang yang berkasih sayang karena dunia pada hari kiamat, sebagian mereka menjadi musuh untuk yang lain kecuali untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-67 diingatkan bahwa orang-orang yang berkasih sayang karena dunia saja, maka apa yang terjadi? Maka
ketika di hari kiamat mereka menjadi musuh. Bertemannya semu, ada ya? Jenis orang-orang yang berteman karena dia populer, dia kaya raya. Kalau saya berteman dengan dia, saya ikutan viral misalnya. Kalau saya berteman dengannya, saya akan mendapatkan banyak bantuan. Berteman di dunia nggak kekal, teman-teman semua. Ada loh jenis orang-orang yang ketika kita ada mau berteman, ketika kita nggak ada nggak berteman. Ketika kita dalam posisi kaya raya, dia datang. Ketika kita dalam posisi nggak ada, dia nggak datang. Berteman yang tidak tulus. Jadi kata Allah dalam surah Zukhruf ayat ke-67, orang-orang yang berkasih sayang karena dunia pada hari kiamat nanti sebagian mereka menjadi musuh. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa itu cintanya, kasih sayangnya karena Allah, karena iman, karena takwa. Baik, ciri-ciri mencintai seseorang karena Allah. Apa? Yang pertama, kita lihat nih, kita ini mencintai anak kita, saudara kita, suami kita, istri kita, seseorang karena Allah, atau bukan ya? Ciri-cirinya pertama, mengutamakan ridha Allah. Ciri-ciri mencintai orang karena Allah adalah pertama dia mengutamakan ridha-Nya Allah. Kalau saya lakukan ini kepada orang yang saya cintai, Allah ridha nggak ya? Kalau saya melakukan ini, perbuatan ini kepada orang yang saya cintai, Allah ridha nggak ya? Nah itu dia. Ciri-ciri mencintai seseorang karena Allah, nanya kita pada diri kita sendiri, Allah ridha nggak ya? Ridha itu apa sih? Ridha itu kita bisa dapatkan dengan cara menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Makanya dalam sebuah hadits dikatakan, barang siapa yang membuat murkanya Allah untuk meraih ridha manusia, maka Allah murka kepadanya. Dan menjadikan orang yang semula ridha menjadi murka kepadanya. Namun barang siapa yang meridhakan Allah, yang membuat Allah ridha, meskipun manusia murka, maka Allah akan meridhoinya. Dan Allah meridhokan kepadanya orang yang pernah memurkainya. Sehingga Allah memperindah ucapannya dan perbuatannya dalam pandangannya. Intinya, yang pertama, ciri-ciri kita mencintai karena Allah adalah kita mengutamakan ridha Allah. Tanya pada diri sendiri, apakah kalau saya lakukan ini padanya Allah ridha, Allah senang, Allah suka? Itu yang pertama. Tanya pada diri sendiri. Yang kedua, ciri-ciri cinta kepada Allah adalah cintanya tulus, cintanya murni, cintanya nggak lagi ngelihat dari fisik, cintanya nggak lagi lihat dari materi, cintanya nggak lagi lihat dari yang lain-lain. Cintanya bukan dari urusan duniawi, bukan. Cintanya betul-betul tulus, murni karena Allah. Karena orang itu mencintai Allah, orang itu taat kepada Allah. Bukan karena yang lain-lain. Dalam hadis surat Ahmad, Rasulullah ingatkan, sesungguhnya orang-orang yang saling mencintai, kamar-kamarnya di surga nanti terlihat seperti bintang yang muncul dari timur atau bintang barat yang berpijar-pijar. Lalu orang-orang di surga bertanya, itu orang yang di kamar itu siapa ya? Orang-orang yang mendapatkan fasilitas seperti itu di surga siapa ya Rasul? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menjawab, mereka itu adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Jadi yang kedua, ciri-ciri mencintai karena Allah bukan karena fisik, bukan karena materi, bukan karena jabatan, bukan karena kepopularitasan, bukan karena satu kampung atau satu daerah, bukan. Cintanya murni karena Allah. Ketiga, ciri-ciri cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya adalah mencintai kebenaran dan keindahan. Apa maksudnya? Ketika mencintai seseorang karena Allah, dia akan senantiasa membawa pada jalan kebenaran. Jadi ciri-ciri kita cinta kepada orang lain karena Allah, mencintai kebenaran. Artinya kita akan bawa orang itu menuju kebenaran. Kita akan tuntun orang itu untuk menuju kepada kebenaran, menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kalau suami istri misalnya, atau kakak adik, memberikan yang terbaik, menunjukkan kepada kebenaran. Itu yang disebut sebagai cinta karena Allah. 4, ciri-ciri cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengutamakan Allah dalam cintanya. Seperti kisahnya Nabi Ibrahim, mengutamakan Allah dalam cintanya. Siti Hajar juga begitu, mengutamakan Allah dalam cintanya. Kata Siti Hajar, Nabi Ibrahim, kau tinggalkan aku dan anak ini di kota Mekah, sementara engkau pergi. Namanya seorang istri pasti pengen sama suaminya. Apakah ini perintah dari Allah? Kata Siti Hajar, kalau ini perintah dari Allah nggak apa-apa, nggak masalah. Mengutamakan Allah dalam cintanya. Berpisah sama suami nggak apa-apa. Kata Allah memang harus begini, yang harus dilakukan nggak apa-apa. Untuk kebaikan nggak apa-apa. Karena ini perintah dari Allah. Jadi mencintai seseorang karena Allah, dia mengutamakan Allah dalam setiap tindakannya. Itu maksudnya. Contoh misalnya, contoh sederhana lainnya, seorang ayah bekerja. Kalau dia mencintai keluarganya karena Allah,
maka dia akan mengutamakan Allah dalam cintanya. Dia akan bekerja dengan halal, walaupun mungkin cuma dapat sedikit, tapi halal. Dia mencintai keluarganya karena Allah. Dia mau bawa hartanya, nafkahnya pulang ke rumah halal. Dia jadi darah, jadi daging untuk anak-anaknya. Nggak mau anak-anaknya itu masuk ke dalam api neraka karena harta haram yang dia bawa. Itu cinta karena Allah. Tapi kalau bukan cinta karena Allah, cinta karena anak, cinta karena istri, dia akan kerja cari duit dengan cara yang haram. Dia belikan semua barang-barang mewah, dia pergi kemana-mana. Dia cinta kepada anak dan istrinya bukan karena Allah. Karena dia menjerumuskan anak istrinya masuk ke dalam neraka Allah karena harta haram yang dia bawa. Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Begitu teman-teman semua, ya. Berikutnya yang kita bahas pada hari ini adalah, kalau begitu, cara merawat cinta. Cara membuat kita mencintai karena Allah. Tadi kan ciri-ciri yang kita bahas. Sekarang cara membuat kita mencintai seseorang karena Allah. Caranya bagaimana? Dan merawat. Cara membuat kita cinta pada Allah dan merawat cinta itu. Bagaimana caranya? Setelah kita tahu apa makna cinta karena Allah, setelah kita lihat contoh-contohnya, setelah kita tahu ciri-cirinya, maka bagaimana kita menumbuhkan cinta karena Allah dan merawat cinta itu karena Allah? Pertama, meluruskan niat. Luruskan niat ini. Kamu itu mencintainya karena siapa? Luruskan niat ini betul-betul. Ibadah kita diterima oleh Allah kan kalau niatnya lillah karena Allah. Jadi luruskan niat. Kadang-kadang di tengah perjalanan kita mencintai seseorang berubah niatnya. Jadi niat itu berubah-ubah. Kadang dia di depannya bagus, di tengah-tengah berubah dia. Maka kita luruskan niat betul-betul karena Allah. Mencintainya betul-betul karena Allah. Kedua, mencintainya proporsional. Mencintai proporsional itu apa? Mencintainya bukan membabi buta. Kadang kita ini kalau udah jatuh cinta kepada siapapun, paling mudah kalau kita cinta pada seseorang, kita nggak proporsional teman-teman semua. Kita mencintainya secara berlebih-lebihan. Harusnya cinta yang paling utamanya cinta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana lainnya supaya kita lebih mudah memahami cinta karena Allah. Bagi seorang ibu atau seorang kakak punya adik. Adik kita masih kecil, tapi kata Rasul umur 7 tahun salat 5 waktu. Dia subuh, sudah masuk subuh. Kalau kita mencintainya karena Allah, teman-teman sekalian, maka kita akan katakan padanya bangun. Harus bangun. Saya mencintaimu karena Allah, kamu harus bangun walaupun 7 tahun. Kata Rasul 7 tahun harus sholat, bangun. Umar punya anak umur 7 tahun, bangun sholat. Itu mencintainya karena Allah, walaupun dia ngantuk-ngantuk. Kalau mencintainya bukan karena Allah, maka kita akan bilang tidurlah, kasihan, masih kecil juga. Nah, itu bukan cinta karena Allah. Jadi cinta karena Allah itu adalah tadi ya, kita mencintainya karena Allah, membenarkannya, meluruskannya. Walaupun kadang-kadang terlihat nggak baik gitu kok anak kecil disuruh bangun, tapi itu cinta karena Allah. Jadi cara menumbuhkan cinta dan merawat cinta, luruskan niat. Kita mau orang yang kita cinta itu dekat kepada Allah dan diri kita dekat kepada Allah. Kita mau kita menjaganya bukan merusaknya. Kedua, kita mencintainya secara proporsional. Kita mencintainya yang paling utama adalah Allah dulu. Baru kemudian proporsional kepada dirinya. Jangan cinta secara berlebih-lebihan, membabi buta sampai kita tidak adil mencintainya. Atau kalau kita tidak mencintai proporsional, ya, kita mencintai membabi buta, kita akan banyak excuse, kita akan banyak memperbolehkan dia ini itu. Dia minta apa kita ikutin, dia minta itu kita ikutin. Itu mencintai nggak proporsional. Misalnya seorang kekasih mengatakan, saya merindukan dirimu, saya mau ketemu sama kamu, kita mau jalan berdua dan sebagainya. Kemudian kita ikuti sampai nanti kekasih kita mengatakan, ayo masuk ke lubang buaya sama saya, kita mau masuk ke lubang buaya itu. Kalau kita sudah cinta membabi buta, teman-teman sekalian, itu kita bisa lupa segalanya. Jadi nggak boleh. Mencintai karena Allah itu proporsional. Kita mencintai dia betul, tapi cinta yang membawa dia menuju kepada Allah. Ada kisah kan, Abdurrahman namanya, yang pada saat itu bersama rombongan umat Islam melawan Romawi. Di penghafal Quran, dia jatuh cinta kepada seseorang, yang kemudian seseorang itu menjalin hubungan dekat dengannya sampai dia nggak proporsional lagi, udah nggak cinta lagi dengan Qurannya, udah nggak cinta lagi dengan sahabat-sahabat Muslim lainnya, dan meninggalkan Allah. Dia berdua terus dengan orang tersebut sampai hilang semua hafalan Qurannya karena akhirnya melakukan maksiat. Jadi kita mencintai juga secara proporsional. Ada waktu kita mencintainya betul gitu ya teman-teman sekalian, mencintai dalam koridor agama Allah. Dalam surah Al-Baqarah 216 ada kalimat
Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu benci sesuatu padahal itu amat baik bagimu, boleh pula kamu menyukai sesuatu padahal amat buruk bagimu. Allah mengetahui, manusia tidak mengetahui. Ini ayat yang membuat kita proporsional dalam mencintai. Kita mencintai, jangan terlalu mencintai sekali. Kadang-kadang kalau kita terlalu mencintai sekali, kita berujung kecewa, teman-teman semua. Ya, kalau kita berharap kepada manusia, kecewa. Jadi proporsional. Proporsional itu mencintai secara adil. Mencintai secara adil. Bagaimana adil kita cinta kepada seseorang, dan kita tahu cinta yang dibingkai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasul? Cintailah kekasihmu itu sekedarnya saja. Jangan terlalu berlebih-lebihan sampai melebihi cintamu kepada Allah. Kata Rasul dalam hadis riwayat Bukhari, karena boleh jadi suatu hari dia akan menjadi sesuatu yang engkau benci. Dan bencilah sesuatu itu sekedarnya saja, jangan terlalu benci. Kita udah cinta sama orang nih, dia buat salah satu, kita benci banget sama dia. Kata Rasul jangan. Karena boleh jadi sesuatu yang engkau benci itu menjadi sesuatu yang engkau cintai. Jadi sewajarnya saja. Cinta yang sewajarnya saja. Kalau Nabi Ibrahim AS sangat mencintai Ismail, nggak mungkin Nabi Ibrahim itu mau untuk melepaskan bayi Ismail. Cintanya proporsional, cintanya sewajarnya saja. Cintanya melebihi, cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada anaknya. Itu maksudnya. Jadi kita mencintai seseorang sewajarnya saja. Ketiga, bagaimana cara kita menumbuhkan cinta karena Allah dan merawatnya? Memproklamirkan cinta. Ngasih tahu kita cinta pada orang itu, tapi bukan mahram ya. Bukan pada kekasih kita, aku mencintaimu karena Allah, bukan. Perempuan sesama perempuan, laki-laki sesama laki-laki, aku mencintaimu karena Allah. Atau misalnya kemarin Uma katakan kepada seluruh teman-teman di pesantren, uhibbukum fillah, saya mencintai semuanya karena Allah. Jadi kalau kita mencintai seseorang karena Allah, katakan, proklamirkan. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi disebutkan, jika seseorang mencintai saudaranya, hendaklah memberitahukan kepadanya bahwa dia mencintainya. Ini pernah terjadi di zaman Nabi itu banyak sekali ya teman-teman sekalian. Bagaimana seseorang waktu Nabi sakit dan menjelang wafatnya Nabi bilang, siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti, maka tolong datang dan balaslah aku. Supaya Nabi Muhammad takut nanti kalau dihisab sama Allah di hari akhir. Jadi ada seseorang yang datang, aku pernah engkau sakiti ya Rasul, saya mau balas ya Rasul. Waktu dalam keadaan perang kau tidak sengaja ketika engkau memukul untamu atau kudamu itu terkena ke bahuku, sakit ya Rasul, aku mau balas ya Rasul. Sampai sahabat bilang, jangan melakukan itu. Engkau tidak sayangkah kepada Rasul, tidak cintakah kepada Rasul, Rasul tidak sengaja. Maka orang itu tetap maju mau balas Rasul, kemudian tidak jadi. Tentu saja tidak jadi, dia hanya ingin memeluk Rasul, dia katakan aku mencintaimu ya Rasul, dan aku hanya ingin memelukmu lebih dekat ya Rasul, dan aku berharap agar aku terus bersamamu ya Rasul. Jadi dia mengatakan cintanya kepada Rasul. Begitu pula dengan kita. Makanya kalau kita teman-teman, kita punya guru, kita katakan uhibbuki fillah, saya mencintaimu karena Allah, tapi bukan kepada lawan jenis, sesama suami istri, kakak adik, orang tua. Jadi mulailah lisan kita ini manis. Kadang-kadang kita ini nggak biasa mengatakan pada orang tua kita, I love you mama, atau I love you ummi, saya mencintai ummi. Atau orang tua nggak biasa ngomong sama anaknya, I love you, saya mencintaimu, nggak biasa. Boleh nggak kita biasakan kalimat yang manis itu? Kadang-kadang kita kalah nih sama orang-orang barat di luar sana. Orang-orang barat itu, I love you, I love you, I love you. Sebanyak mengucapkan I love you kepada anaknya, kakak adik. Kadang-kadang kita ini gengsi untuk mengucapkan I love you kepada orang-orang yang kita cintai. Maka mulailah mengucapkan itu, saya sayang sama kamu, uhibbuki fillah, uhibbuka fillah. Manis lisan kita ini. Memproklamirkan cinta adalah sebagian dari sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Itu adalah perintah dalam Islam, menyatakan cinta karena Allah. Tapi bukan menyatakan cinta pada lawan jenis yang tidak halal. Ya. Baik, kita lihat dalam hadis riwayat Bukhari, kata Rasulullah, jika salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, hendaklah memberitahu saudaranya bahwa dia mencintainya. Gitu. Jadi lisan kita ini manis dalam menyampaikan cinta kita kepada saudara-saudara kita. Makanya kalau ada yang mengatakan uhibbuka fillah, uhibbuki fillah, kita katakan semoga Allah membuatmu mencintaiku. Semoga Allah yang membuatmu mencintaiku turut mencintaimu. Gitu. Atau kita bahas, kita mengatakan semoga Allah mencintaimu yang mencintaiku karenanya. Kita bisa bilang begitu untuk membalas. Inilah ajaran Islam, mengajarkan kita untuk saling mencintai, teman-teman sekalian. Dan kita bilang, semoga Allah yang membuatmu mencintaiku, semoga Allah yang membuatmu turut mencintaiku, juga mencintaimu. Gitu. Kita berdoa seperti itu. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat-sahabat sekalian? Siapa yang mencintai dan membenci karena Allah, berteman
dan memusuhi karena Allah. Sesungguhnya pertolongan Allah itu diperoleh dengan demikian itu. Seorang hamba tidak akan pernah merasakan kenikmatan iman, walaupun banyak melakukan sholat, walaupun banyak melakukan puasa, sampai dia berbuat demikian. Sampai dia mencintai saudaranya karena Allah. Sungguh kebanyakan persahabatan seseorang hanya dilandaskan karena kepentingan dunia. Dia mau berteman dengan si fulan, dia mau berteman dengan si fulan, karena ada kepentingan dunia. Sekarang banyak sekali orang berteman karena kalau berteman dengan dia, saya ikut-ikutan terkenal. Kalau berteman dengan dia, maka saya dapat kekayaannya. Kalau berteman dengan dia, saya dapat jabatan ini, jabatan itu. Persahabatan itu tidaklah bermanfaat bagi mereka. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata Hasan Al-Basri? Sesungguhnya hamba yang dicintai di sisi Allah adalah hamba yang mencintai Allah lewat hambanya. Dan mencintai hamba Allah karena Allah. Dan rasa cinta itu diwujudkan dengan saling memberikan nasihat. Keempat, bagaimana cara menumbuhkan cinta dan merawat cinta itu? Memandang dengan penuh cinta. Bukan kepada lawan jenis ya. Ibu memandang cinta dengan anak, anak memandang cinta kepada ibunya, suami memandang cinta pada istri, murid memandang cinta, memandang dengan pandangan penuh cinta kepada guru, guru memandang pandangan dengan penuh cinta. Jadi nggak boleh mata ini memandang dengan pandangan benci, pandangan iri, pandangan dengki. Ada ya? Jadi seorang memandang tuh dengan pandangan tidak suka. Bukan. Siapa sih yang harus kita cintai? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap mukmin bersaudara. Tapi kenapa kita ada orang-orang di luar sana saling membenci, saling berpecah, saling berprasangka, padahal sesama saudaranya sendiri, sesama muslim, memandang dengan penuh cinta. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang memandang saudaranya dengan pandangan cinta dan kasih sayang, Allah mengampuninya. Jadi pandangan penuh cinta itu apa? Pandangan penuh cinta itu ada kalau hatinya penuh cinta. Lisan yang penuh cinta itu ada kalau hatinya penuh cinta. Betul? Jadi kalau hatinya bersih, hatinya penuh cinta, nanti pandangan matanya penuh cinta. Dia akan tersenyum melihat saudaranya, dia akan mengucapkan kalimat manis untuk saudaranya. Mencintai karena Allah. Kelima, bagaimana cara kita menumbuhkan cinta dan merawat cinta itu karena Allah? Melakukan kunjungan, berziarah, mendatangi. Apa kata Rasulullah dalam hadis surat Al-Baihaqi? Berkunjung secara berkala, maka cinta itu akan bertambah. Tadi ingat cerita kisah seseorang yang didatangi malaikat, kamu ke sana ada maunya ya? Kamu ke sana karena mau dapat keuntungan dunia ya? Enggak. Saya mau ke sana karena saya cinta sama dia. Berziarah, tatap muka. Sekarang zaman sudah canggih dengan sosial media atau dengan online begini. Tapi kalau ada waktu, datanglah tatap muka, berziarah, bersilaturahmi. Melakukan kunjungan-kunjungan gitu. Kemudian teman-teman sekalian, apalagi? Yang ke-6, mendoakan saudaranya. Mau menumbuhkan cinta karena Allah, mau merawat cinta itu, mendoakan saudaranya di saat tidak bersamanya. Kalau kita betul-betul mencintainya, kita pasti membawanya dalam doa kita. Itu tanda kita cinta. Makanya kalau kita cinta pada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, pasti kita doain setiap saat, setiap waktu. Setiap ingat doain, setiap ingat doain. Kalau kita cinta pada guru-guru, kita bawa namanya dalam doa kita. Kita cinta pada kaum muslimin, muslimat yang ada di Palestina sana, di negara-negara mana, bawa dalam doa kita. Kalau kita mendoakan saudara-saudara kita, dia tidak tahu kita mendoakannya, itu doa yang mustajab. Dan malaikat mengamini apa yang kita doakan untuk diri kita. Ya Allah, berkahilah kehidupannya, ya Allah panjangkanlah umurnya dengan penuh kebaikan, amin, kata malaikat. Hal yang sama juga terjadi kepada dirimu. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada saudaraku itu, ya Allah istiqamahkan dia, amin. Hal yang sama pun akan terjadi pada dirimu. Engkau pun mendapatkan hal yang sama. Jadi para malaikat-malaikat ini mendoakan juga untuk diri kita. Ya, doa silakan. Rasulullah mengajarkan doa, ya Allah, sesungguhnya aku memohon anugerah cintamu ya Allah. Aku memohon cinta orang-orang yang mencintaimu ya Allah, serta usaha-usaha yang dapat mengantarkan aku kepada cintamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah cintamu sesuatu yang paling aku senangi ya Allah. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan terakhir adalah saling memberikan hadiah karena Allah. Saling memberi hadiah, maka akan saling menyayangi. Umat teringat di pesantren kita itu ada Syekh ya, Syekh Ahmad Abdul Aziz. Mau perhatikan beliau, di kantongnya beliau itu banyak sekali permen-permen, sederhana. Tapi setiap kali ada anak kecil datang kepada beliau, beliau kasih permen satu, beliau kasih lagi hadiah satu. Umar teringat juga ketika Umar pernah belajar, padahal kita ini orang besar-besar ya, umur 20 tahunan, tapi guru Umar tuh selalu bawa coklat-coklat kecil-kecil gitu, permen kecil-kecil gitu, dikasih hadiah itu. Bukan dilihat dari barang yang berapa harganya, tapi niatnya dalam memberikan hadiah itu. Jadi saling memberikan hadiah,
maka kita akan saling mencintai, kita akan saling menyayangi. Begitu teman-teman sekalian. Jadi sekarang kita sudah tahu bahwa salah satu tanda keimanan kita adalah kita mencintai karena Allah, mencintai orang tua, saudara, siapapun karena Allah. Kata Rasulullah, tidaklah seorang di antara kalian beriman sehingga dia mencintai sesuatu bagi saudaranya sebagaimana dia mencintai sesuatu bagi dirinya sendiri. Atau Rasul juga ingatkan bahwa mencintai seseorang karena Allah bagian dari keimanan. Kata Rasul juga, orang-orang mukmin itu bagian atau ibarat satu tubuh. Kalau satu anggota badan sakit, maka seluruh tubuh akan sakit. Ya, artinya kita ini mencintai seseorang kalau karena Allah. Kalau dia susah, namanya orang cinta, pasti kita akan bantu dia, kita akan tolong dia, kita akan lakukan yang terbaik. Kalau dia buat dosa, kita akan ingatkan dia, karena kita mencintainya karena Allah. Kita nggak mau dia tertidur terlelap terlalu lama. Makanya Umar selalu bilang surah Al-Asr itu, surah Al-Asr, wal Asr, ayat 1-3 itu menginformasikan kepada kita bahwa demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, saling menasihati dalam ketaatan, kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Itu cinta itu. Surah Al-Asr itu ibarat kita tenggelam dalam lautan yang dalam. Pertama kita harus beriman itu sadar demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman itu sadar. Kita udah tenggelam terlalu lama dalam lautan. Pertama kita sadar dulu, beramal soleh, kita berenang ke atas untuk kita bisa selamat. Kemudian kita cinta pada saudara kita, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Wah, ternyata saudara-saudaraku pingsan tenggelam dalam lautan. Aku harus menolongnya karena aku mencintainya karena Allah. Saling menasihati dalam kebenaran, bangun saudaraku. Kau tenggelam terlalu lama, kau tidur terlalu lama, bangun. Itu cinta karena Allah. Makanya orang berdakwah, mengingatkan, menasihati, itu dia cinta karena Allah. Kalau nggak cinta, bodoh amat. Mau dia tenggelam kek, mau dia pingsan kek, mau dia maksiat kek, bukan urusan saya. Nggak ada cinta karena Allah. Orang mukmin itu nggak bisa dia masuk surga sendirian, nggak bisa dia soleh sendirian, nggak bisa dia baik sendirian. Makanya dakwah ilallah, sampaikan walau cuma 1 ayat dengan kemampuan kita, semampu kita. Itu namanya cinta karena Allah. Bukan cinta karena Allah itu kita berpikir yang lain-lain. Cinta karena Allah itu kita mau baik sama-sama, kita mau masuk surga sama-sama, kita mau meningkatkan keimanan sama-sama, tidak melanggar syariat sama-sama. Itu cinta karena Allah. Begitu ya teman-teman semua. Ya, Uma ingin cerita sedikit penutup pada hari ini tentang cintanya orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor karena Allah. Ingat teman-teman semua, orang-orang muhajirin itu adalah orang-orang di kota Mekah, ya kan? Yang mereka berhijrah ke Madinah. Mereka meninggalkan keluarganya yang belum beriman kepada Allah, mereka meninggalkan hartanya, rumahnya, kampung halamannya demi cintanya kepada Allah. Itu orang muhajirin tuh. Mencintai karena Allah. Meninggalkan semuanya yang membuat dia jauh daripada Allah. Meninggalkan itu karena Allah. Itu orang muhajirin. Kemudian kita lihat orang ansor yang mencintai saudaranya karena Allah. Siapa orang ansor? Orang-orang Madinah. Orang-orang penolong. Ansor itu penolong. Orang-orang penolong. Orang-orang yang menolong saudaranya yang berhijrah, yang baru datang. Apa yang dilakukan oleh orang-orang ansor? Mencintai saudaranya itu karena Allah. Ingat kisah Abdurrahman bin Auf. Kan Rasul itu mempersaudarakan kan? Orang Mekah datang ke satu tempat yang asing di Madinah. Nggak punya saudara. Siapa saudara mereka? Sebagian tinggal di kampung halaman di Mekah. Sebagian kami harus berpisah dengan orang-orang yang kami cintai karena Allah. Karena kalau berislam di Mekah pada saat itu nggak kondusif. Banyak orang terbunuh, banyak orang disiksa. Nggak bisa menjalankan keislaman. Nggak bisa jadi orang baik kalau tetap ada di situ pada saat itu, di Mekah pada saat itu. Mereka pergi ke kota Madinah. Nggak punya siapa-siapa. Kemudian Rasulullah mempersaudarakan. Si A dipersaudarakan dengan si B yang ada di Ansor. Orang muhajirin ini dipersaudarakan. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan salah satu orang Ansor. Yang kemudian orang itu mencintai Abdurrahman bin Auf karena Allah. Aku punya harta-harta yang banyak. Ambillah setengah ini. Supaya engkau bisa hidup. Engkau bisa menjalankan kehidupan di sini. Itu salah satu yang menunjukkan bahwa dia mau berbagi. Dia mencintai saudaranya karena Allah. Dia terharu. Beliau melihat bagaimana orang muhajirin rela melepaskan semuanya karena Allah. Berarti orang ini harus kita bantu. Orang ini harus kita tolong. Dia berjuang mati-matian. Sebentar ya, ada loading ini kenapa nih? Maaf. Nah, dia berjuang. Orang dekat sama Allah kan nggak mudah teman-teman sekalian. Orang untuk istiqamah di jalan Allah nggak mudah. Orang mau berhijrah tuh nggak mudah. Datanglah orang-orang yang menolong ini. Makanya kalau kita lihat teman-teman yang baru berhijrah, teman-teman yang baru belajar agama, yang mau belajar Quran, mencintai karena Allah, tolong dia betul-betul. Seperti orang-orang Ansor, ya. Kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya
mengakibatkan mereka all out dalam melakukan sesuatu. Ya, begitulah teman-teman sekalian. Ya, itu diceritakan dalam surah Al-Hasyr ayat 8 sampai 9 ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bagi orang fakir yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia Allah dan keridhaan Allah, dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar, as-saddiqun ya, orang-orang yang benar. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah, orang-orang Ansor, sebelum kedatangan orang Muhajirin, orang Ansor itu mencintai orang-orang yang berhijrah. Dan orang Ansor, orang-orang Madinah tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan orang Muhajirin. Gak mau imbalan, gak mau, gak usah balas budi, gak usah. Ya. Kita mau sama-sama cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengutamakan orang-orang Ansor, mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri. Orang-orang Ansor nih, para penolong ini, orang-orang Madinah mengutamakan orang-orang Muhajirin daripada diri mereka sendiri. Sekalipun orang-orang Ansor, kata surah Al-Hasyr ayat 8-9, sekalipun orang-orang Ansor berada dalam kesulitan, mereka sulit, tapi mereka begitu tergugah melihat orang-orang Muhajirin yang totalitas dalam berhijrah. Dan siapakah yang dipelihara dari kekikiran dirinya? Mereka itulah orang-orang beruntung. Dalam ayat ini kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji kaum Muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, ya, memuji karena meninggalkan semuanya karena Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala pun memuji orang-orang Ansar yang menolong saudaranya yang mencintai karena Allah. Begitulah teman-teman semua, mengagumkannya sifat orang-orang Ansar, mereka melakukan tingkat ukhuwah yang paling tinggi. Apa itu itsar? Apa itu itsar? Mengutamakan saudaranya dibanding dengan diri mereka sendiri. Jadi dalam surah Al-Hasyr ayat 8 dan 9 Allah memuji orang-orang yang saling mencintai karena Allah ini. Dan kita tahu terakhir dari Ummah pada hari ini adalah teman-teman sekalian, dalam hadis riwayat Muslim Rasul ingatkan, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman pada hari kiamat teman-teman semua, di mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, aku akan menaungi mereka dalam naunganku yang tiada naungan selain dari naunganku. Ya, jadi jangan kita pikir ibadah itu hablum minallah aja, sholat aja, ngaji aja, Quran aja, enggak. Kita ada hablum minan nas, yang hati kita penuh dengan cinta dan kita mencintai orang-orang karena Allah, kita mau baik sama-sama. Begitu kira-kira teman-teman semua. Ya, ada banyak sekali hadis-hadis yang menginformasikan kepada kita orang-orang yang saling mencintai karena Allah, dia mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya sehingga para nabi dan para syuhada iri kepada mereka. Ini dijelaskan juga dalam hadis riwayat Tirmidzi. Ya, ketika itu dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, Allah berfirman, orang-orang yang mencintai karenaku. Ya, tadi sudah tahu ya, kita sudah bahas mencintai karena Allah itu seperti apa. Mereka akan mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya sehingga para nabi dan syuhada iri kepada mereka, yang hatinya penuh dengan cinta, matanya penuh dengan pandangan cinta, lisannya penuh dengan kalimat-kalimat cinta, yang hidupnya memang untuk mengajak orang-orang menuju kepada Allah. Begitu kira-kira ya. Jadi hilangkan dan hentikan mencintai bukan karena Allah, hilangkan mencintai tidak karena tulus hati, nggak akan kekal teman-teman semua. Mudah-mudahan Allah penuhi hati kita dengan penuh cinta dan kita berkumpul dengan keadaan penuh cinta juga insya Allah karena Allah. Jangan pernah memandang orang dengan pandangan benci, iri dan sebagainya. Ingat tadi salah satu merawat cinta karena Allah, kita pandang manusia-manusia dengan cinta. Uma diingatkan sama guru Uma, oke, kalau engkau mau ceramah, yang salah satu yang harus engkau lakukan adalah memandang dengan pandangan penuh cinta. Pandangan penuh cinta bisa dengan hati yang penuh cinta. Lisan yang penuh cinta bisa datang karena dari hati yang penuh dengan cinta. Jadi ininya bersih, nggak boleh marah, benci, iri, dengki, dendam. Ininya kotor, nanti ininya kotor, ininya juga kotor. Gitu ya teman-teman sekalian. Semoga Allah ampuni dosa-dosa dan kesalahan kita semua, dan Allah tuntun kita untuk mencintai semuanya karena Allah. Mengutamakan Allah lebih dari segala-galanya, membuat seseorang lebih dekat, membuat diri kita lebih dekat kepada Allah. Cinta yang benar, cinta yang lurus, cinta yang suci insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.